pemirsa, gimana sih belanja di zaman sekarang? Diperoleh info dari Hotsite bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2019 mencapai 90%. Itu artinya bahwa masyarakat Indonesia senang belanja online, mulai dari baju, topi, sandal, makanan, hingga minuman. Namun, tak lupa juga masih tetap ada yang senang belanja offline. Kali ini, kita akan bahas belanja online versus belanja offline. Yuk kita simak. Soal harga. Online menawarkan harga yang relatif murah, karena salah satu alasannya yaitu tidak ada biaya sewa bangunan, sehingga akan mengurangi nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbanding terbalik dengan online, offline menawarkan harga yang cenderung mahal, karena salah satu alasannya ada biaya sewa bangunan yang akan menambah nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbicara tentang waktu, belanja online itu sangat fleksibel. Dimanapun dan kapanpun, kita bisa melakukannya tanpa menyita banyak waktu. Namun jika kita belanja offline, tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Karena belanja offline mengharuskan kita untuk datang langsung ke toko tersebut. Selain itu, toko online biasanya buka 7x24 jam. Sedangkan offline, jam operasionalnya itu terbatas. Tampaknya tidak ada yang sampai 7x24 jam. Soal barang. Jika belanja online kita hanya bisa melihat gambar produknya saja dalam layar, tapi jika kita belanja offline, produknya bisa langsung kita coba. Lalu, belanja online itu kadang produknya yang terlihat pada gambar tidak sesuai dengan aslinya. Dalam belanja offline, tentu tidak akan terjadi hal demikian, karena kita melihat langsung produk aslinya. Berbicara soal biaya, belanja online itu membutuhkan biaya pengiriman, yang tentunya berdasarkan jarak dari penjual ke pembeli. Biaya tersebut dikeluarkan untuk mengganti jasa kurir yang sudah mengirimkan produk kita hingga ke rumah. Lain halnya dengan belanja offline. Biaya pengiriman akan ditanggung oleh diri sendiri, seperti mengangkat barang belanjaan ataupun membeli bensin. Itulah pembahasan mengenai belanja online versus belanja offline. So, belanja online merupakan sebuah inovasi dari belanja offline untuk mengatasi kekurangannya. Namun tetap saja, belanja online itu pun masih memiliki kekurangan. Baiklah, sekarang saya sedang bersama Kak Cindy. Nah, jadi gini Kak Cindy, kita kan tahu ya kan Kak, sekarang itu lagi marak-maraknya belanja online, seperti itu kan Kak. Menurut Kakak nih, Kakak itu lebih memilih belanja online atau belanja di toko konvensional nih Kak? Kalau saya lebih memilih belanja ke toko konvensional ya. Alasannya kenapa tuh Kak? Kenapa Kak lebih memilih belanja ke toko konvensional dibandingkan toko online? Karena kalau belanja ke toko konvensional kan kita secara langsung gitu datang ke tokonya. Jadi kita bisa memilih-milih apa yang mau kita beli. Misalnya kita beli baju ya kan, kita bisa nengok itu dari warnanya, dari ukurannya, dari bahannya, bagus apa enggak gitu. Jadi enak aja gitu kita belanja langsung gitu ke tokonya. Habis itu pun kita bisa ini Tawar-menawar. Iya, tawar-menawar ya. Oh, ya. Jadi Kakak lebih memilih belanja ke toko konvensional. Kalau kita belanja di toko konvensional itu ada nggak sih Kak dampak negatifnya? Ada nggak dampak negatif dari belanja toko konvensional? pastinya ada ya kan.
Karena kalau kita belanja ke toko konvensional itu kan secara langsung kita pergi ke tokonya, jadi kita harus meluangkan waktu gitu ya, meluangkan waktu ataupun kendaraan. Kita kan di sana kan harus menggunakan kendaraan juga ya kan, jadi itu sih dampak negatifnya. Kenapa kakak lebih memilih belanja di toko konvensional dibandingkan toko online? Karena kalau ke toko konvensional yang saya bilang tadi, barangnya secara langsung gitu, jadi kita bisa memilih ataupun bisa mencoba di sana ya baju yang ingin kita beli. Sedangkan kalau kita belanja di toko online, kadang barang yang kita beli nggak sesuai gitu sama barang yang datang. Oh, iya. Jadi Kak Cindy itu lebih memilih belanja di toko konvensional dibandingkan belanja di toko online, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Kak Cindy atas pendapatnya. Oke, baiklah, saya di sini sedang bersama dengan Kak, siapa namanya Kak? Kak Maya. Nah, jadi gini Kak Maya, saya mau bertanya. Kan sekarang lagi maraknya belanja online ataupun online shop ya kan Kak? Nah, Kakak lebih memilih belanja online atau langsung datang sih Kak ke tokonya? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih belanja online. Belanja online, ya, Kak? Alasannya kan? Ya, karena lebih praktis, nggak harus perlu keluar rumah. Tinggal pesan aja, barangnya udah sampai ke kita. Oh ya gitu ya. Nah, dampak dari belanja online ini apa sih Kak? Dampak positif dan negatifnya? Ya, positifnya juga, ya kan, praktis, ya kan. Nggak perlu ribet keluar rumah, nggak harus kayak panas-panasan, gitu kan, nggak perlu waktu. Tapi negatifnya bisa jadi barang tuh nggak sesuai sama yang kita pesan. Terus nyampainya lama. Itulah Kak, kayak gitu. Terus Kak, apa sih Kak bedanya kita tuh belanja langsung datang ke tokonya gitu Kak? Kalau belanja langsung ke tokonya, ya kita bebas milih, bisa nawar harganya juga, tahu kualitas barangnya. Tidak Kak. Nah, jadi Kak Maya ini lebih memilih belanja online daripada langsung datang ke toko konvensional begitu ya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Maya atas pendapatnya. Nama saya Fatma. Ya. Kalau aku 3 tahunan. 3 tahunan, ya. Bedanya sih kalau pertama kerja di sini masih ramai, di sekarang enggak seperti. Yang merubah apa kayak semakin sepi gitu, karena banyak yang beli di online. Kadang itu kayak barang tuh dikasih harga yang murah. Dikasih harga yang murah. Mas Muhammad. Lihat kondisi pasarnya juga sih. Oh, gimana? Kayak kenaikan kayak UMR itu juga mempengaruhi. Oh, gitu ya. Mempengaruhi pasar. Kalau jual beli online masih agak itu kayak gimana ya, masih kurang meyakinkan, kan nggak join yang kurang terpercaya gitu. Jadi lebih ini yang toko kayak gini ya Mas? Lebih langsungan toko kayak gini. Justru yang online ordernya ke sini. Tempat. Jadi dimanfaatkan untuk jadi agen gitu Mas ya? Agennya, suppliernya, termasuk barangnya. Soalnya kan online kan masih perbedaan itunya. Barang asli sama barang yang digambar itu beda.
Sore Bu, namanya siapa? Kalau boleh. Yala. Iya, iya, Ibu udah berapa lama jualan di sini? Aku udah 1 tahun. Ya memang sekarang kerjanya itu agak sepi. Agak sepi ya. Enggak pengaruh. Orang jual beli online-nya, belanjanya ke sini. Oh, belanjanya ke sini. Jadi pemakai yang retail kan beli di online. Kalau di sini kan ambilnya grosir. Nah, itulah tadi sesi interview antara pedagang dengan publik. Jadi bisa kita lihat perbedaannya, bahwa ada yang suka belanja online dan masih ada juga yang belanja offline ataupun belanja langsung datang ke toko. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, kehadiran teknologi semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Semua berlomba memberikan performa yang terbaik, semata-mata untuk menghadirkan sebuah terobosan yang memudahkan manusia dalam berteknologi. Kemudian, ada nggak sih dampak yang kita rasakan? Pastinya ada. Salah satu dampak yang cukup terasa adalah peran teknologi dalam gaya hidup, tepatnya dalam cara berbelanja. Kini, orang-orang tidak perlu lagi bersusah payah melakukan perjalanan dengan peluh di tengah terik matahari, berpanas-panas penuh keringat demi mengejar obral 50% yang hanya beberapa jam saja berlangsung. Namun, semua kini bisa dimiliki hanya dengan sentuhan jari saja. Akan tetapi, setelah semua kemudahan yang diberikan, adakah yang masih memilih cara-cara belanja offline, mendatangi toko ataupun swalayan demi mendapat barang yang diinginkan? Ataukah semua telah berpindah menggunakan media online dan tak lagi menggunakan metode offline? Nah, jadi tidak dapat dimungkiri masih banyak pula masyarakat yang memilih untuk belanja langsung daripada menggunakan media online sebagai perantara. Alasannya itu beragam. Di antaranya bisa dijadikan bahan pertimbangan mengenai mana yang lebih efisien untuk dipilih. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih mana yang lebih baik. Yang pertama itu masalah waktu. Jika menggunakan faktor ini sebagai barometer, tentu belanja menggunakan media online terlihat lebih menghemat waktu. Bahkan kita bisa berbelanja di sela jam kerja kita semisal. Tinggal masuk ke laman situs yang menjual barang yang kita inginkan, kemudian klik, lalu transfer, dan selesai. Barang yang kita inginkan segera datang ketika kita sudah sampai di rumah setelah pulang kerja. Segala jenis barang bisa diperoleh dengan cara belanja ini, mulai dari pakaian, tas, topi, makanan, bahkan buku kini bisa dipesan melalui online shop. Namun, di sisi lain, beberapa orang lainnya lebih suka belanja langsung dengan pergi ke toko-toko ataupun swalayan pun masih ada. Tipe belanja satu ini beranggapan bahwa belanja secara langsung seperti ini menenangkan dan bukannya merasa membuang-buang waktu. Mereka justru merasa bahwa menghabiskan waktu untuk belanja secara langsung adalah waktu-waktu terbaik yang mereka lewatkan. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga. Seberapa besar energi yang kita habiskan ketika melakukan proses belanja online? Belanjanya hanya perlu energi di ujung-ujung jari kita. Bayarnya dengan teknologi internet banking dan mobile banking. Sama seperti sebelumnya, energi terbesar hanya keluar dari ujung jari kita. Ada pula beberapa energi yang harus dikeluarkan ketika harus melangkah ke ATM. Misalnya, tetapi itu pun hanya sedikit saja, beberapa langkah yang sekiranya perlu saja. Sekarang, berapa banyak tenaga yang harus dikeluarkan untuk belanja langsung? Banyak. Kita harus jalan berkeliling, memegang segala jenis barang, menentukan dan memikirkan yang terbaik. Terlebih lagi untuk para wanita yang hobi berbelanja. Ini butuh berkeliling beberapa kali, melihat barang yang ia inginkan beberapa kali sampai benar-benar yakin untuk membelinya.
Tidak jarang pula yang sudah jauh-jauh datang, tetapi pulang dengan tangan yang kosong ataupun tangan hampa, dan besoknya masih kepikiran, sehingga ya harus kembali lagi dan energi yang terbuang jadi lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah uang. Beberapa toko online shop ataupun online store seringkali memberikan diskon yang lebih besar daripada toko konvensional. Kalau dipikir-pikir pun sebenarnya keduanya sama saja. Toko online memberikan diskon pun sebenarnya ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk ongkos kirim barang kita gitu kan. Jadi dari sisi uang yang keluar, sepertinya kedua sistem belanja ini akan mengeluarkan nominal yang kurang lebih sama banyak seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah kepuasan batin. Jadi permasalahan kepuasan tentu berbeda takarannya pada tiap-tiap orang. Ada yang lebih puas belanja melalui media online, ada pula yang lebih suka sebaliknya. Toko offline dan online tidak mutlak selalu memberikan sesuatu yang baik dan selalu memberikan sesuatu yang buruk. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan bisnis yang membuat konsumen terkadang bingung ketika harus memilih untuk berbelanja di mana. Nah, kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan antara toko offline dengan toko online. Yang pertama itu toko offline. Adapun kelebihannya yaitu kepercayaan tinggi. Nah, jadi bisnis offline itu mempunyai toko fisik di mana para konsumen bisa langsung melihat produk yang ditawarkan. Konsumen bisa memilih sendiri model yang diinginkan, bahkan mencoba dengan ukuran yang sesuai, serta mengetahui kualitas bahan yang digunakan. Masalah lain yang kerap terjadi pada pembelian selain di toko online adalah masalah warna. Seringkali warna yang terlihat di foto produk itu berbeda dengan aslinya. Namun dengan berbelanja langsung di toko, konsumen akan mendapat produk yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian pelayanan konsumen lebih mudah. Dengan adanya toko fisik, pelayanan kepada konsumen itu bisa dilakukan dengan mudah. Tuntutan konsumen pun tidak akan berlarut-larut karena bisa diselesaikan secara langsung. Pemilik toko dapat langsung memberikan contoh produk, menjawab pertanyaan konsumen, menangani keluhan pelanggan, dan melakukan pengembalian barang jika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, sistem pembayaran lebih aman. Konsumen yang berkunjung ke toko offline biasanya akan membayar barang belanjaannya secara cash. Pembayaran langsung ini membuat transaksi di toko offline lebih aman. Kemudian yang keempat, tidak repot melakukan pengiriman. Karena produk yang telah dipilih diserahkan kepada konsumen langsung setelah membayar. Pemilik toko tidak perlu repot melakukan pengiriman. Konsumen pun tidak perlu cemas kapan barang yang telah dipesan tiba dan tidak perlu memikirkan ongkos kirim yang biasanya lebih besar dibandingkan biaya transportasi menuju toko. Yang kelima itu persaingannya tidak terlalu banyak. Walaupun bisnis online kini sedang menjamur, toko offline tetap mempunyai pelanggan setianya sendiri. Karena itu, biasanya toko offline bersaing dengan toko offline lainnya juga yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian ada pun kekurangan dari toko offline, yaitu satu, jangkauan pasar terbatas. Nah, toko offline tidak dinamis dan biasanya hanya berada di satu tempat. Ini yang menyebabkan jangkauan pasar untuk toko offline lebih sedikit. Konsumen biasanya berasal dari area sekitar toko saja. Hal ini bisa menekan angka penjualan jika pemilik toko tidak memiliki analisa pasar yang tepat menguasai area konsumennya. Pemilik toko juga sebaliknya memilih lokasi yang strategis agar dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memerlukan tempat fisik. Karena basis toko offline adalah area nyata, maka dibutuhkan tempat untuk menampung segala produk yang dipasarkan. Selain menyediakan tempat, tentu saja dibutuhkan perawatan lain agar bangunan yang digunakan bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Pemilik toko juga harus memperhatikan tatanan barang yang dijual secara visual untuk menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan karyawan yang lebih banyak. Yang keempat adalah modal lebih besar. Nah, jadi dengan berbagai kebutuhan yang telah disebutkan,
Tentu saja toko offline memerlukan modal yang lebih besar, mulai dari menyediakan produk secara fisik, tempat, biaya perawatan tempat, rekrutan karyawan, serta karyawan itu sendiri. Nah, kemudian waktu penjualan terbatas. Toko offline mempunyai waktu operasi tersendiri. Toko offline biasanya beroperasi 10-12 jam dalam sehari, dan seluruh transaksi jual beli hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu itu saja. Selebihnya toko tutup dan tidak melayani pelanggan lagi. Kemudian toko online. Adapun kelebihan dan kekurangan dari toko online. Kelebihannya yaitu 1, mudah dijalankan. Jadi dengan berkembangnya dunia internet, saat ini sangat mudah untuk membuka toko online. Cukup dengan membuat akun di media sosial atau berbagai marketplace, toko online sudah dapat dibuka. Siapa saja berkesempatan berjualan online, baik remaja, ibu rumah tangga, bahkan kini bisa anak kecil yang sudah memulai bisnis di dunia maya. 2, jangkauan pasar lebih luas. Jangkauan dunia internet yang sangat luas tentu saja berpengaruh dengan bisnis online. Jarak antara pemilik toko dan konsumen tidak menjadi penghalang keduanya untuk melakukan transaksi jual beli. Pemasaran toko online tidak hanya terbatas di area lokal saja, bisa lebih luas, bahkan hingga nasional maupun internasional. 3, modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan ponsel dan kuota internet. Kini ada sistem reseller dan dropship yang akan memudahkan untuk memulai bisnis walaupun tanpa modal. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan tempat. Sebuah toko online tidak memerlukan tempat secara fisik untuk menampung segala jenis produk dan sebagai tempat bertransaksi. Akun media sosial dan toko di berbagai marketplace yang telah dibuat merupakan wadah untuk melakukan proses jual beli. 5, memerlukan karyawan yang lebih sedikit. 6, waktu fleksibel. Aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari. Begitu dengan dunia online. Karena tidak ada batasan jam, maka pemilik toko online tetap bisa melakukan aktivitas jual beli bahkan saat dini hari. Adapun kekurangannya yaitu 1, persaingan ketat. Kemudahan prosedur membuat akun toko serta jangkauan yang sangat luas membuat persaingan pada bisnis online juga cukup ketat. Pemilik toko online tidak hanya bersaing dengan pedagang lokal, tetapi juga internasional. 2, kredibilitas diragukan. Salah satu yang membuat kepercayaan terhadap toko online rendah adalah karena barang yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu oleh konsumen. Oleh karena itu, pemilik toko harus memastikan seluruh barang yang dijual sudah berkualitas baik ketika dikirim. Nah, jadi seperti itulah pembahasan mengenai belanja online versus belanja offline. Demikian video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.